Kalau saya lihat, ini memang secara paradigmatik Pak Prabowo mempercayai bahwa Israel adalah negara yang berdaulat. Pergeseran diplomasi yang tadinya Indonesia anti sekali dengan Israel, menolak keberadaan Israel, sekarang justru ada pernyataan yang tawar-menawar. Lah baca dulu dong, sudah baca belum proposal mereka itu seperti apa? Kan nggak baca, jadi karena nggak baca seolah nggak mungkin selama ada rezim Zionis di tanah itu, yang namanya pengusiran, penjajahan, pembunuhan akan terus berlangsung, dan ide two state solution nggak akan bisa dipakai gitu loh. Jadi jangankan one state, two state aja nggak mau. Kalau saya sih berkali-kali mengatakan ini justru menunjukkan bahwa kita nggak bisa membiarkan Palestina sendirian gitu. Orang yang atau pihak yang menjajah Palestina itu sebenarnya juga bawa dampak buruk buat kita loh sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Iqmal, sebuah wadah baru tempat kita untuk mendiskusikan isu-isu strategis baik itu di tingkat nasional maupun internasional. Eh, Pada podcast perdana hari ini kita akan membahas terkait pidato Pak Presiden Prabowo di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa 24 September 2025 yang berkaitan dengan Palestina. 10 tahun Indonesia absen di sidang umum PBB, dan pada pemerintahan Pak Prabowo ini adalah pertama kalinya setelah 10 tahun absen. Kemudian menimbulkan juga eee, reaksi, berupa hujatan di media sosial dari netizen, juga kritikan dari akademisi, kaum intelektual, juga aktivis ya. Hari ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang kompeten, ada Bu Dr. Dina Sulaiman. Beliau adalah anggota Iqmal. Beliau juga akademisi, dosen di Universitas Pajajaran, dosen hubungan internasional. Beliau direktur ICMES, Indonesia Center for Middle East Studies. Kemudian beliau juga dikenal sebagai penulis buku. Salah satu bukunya adalah yang paling terkenal adalah Prahara di Suriah. Beliau juga peneliti, analis. Eee, Sebuah kehormatan di podcast perdana ini kita kedatangan Bu Dr. Dina Sulaiman. Kita sapa dulu Bu Dina. Selamat pagi Bu. Iya, selamat pagi Mbak Apa Nisa. kabar? Sehat ya? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Ini perdana kita ketemu di podcast ya Bu ya? Ya. Ya. Oke Bu, terkait kita langsung saja ya Bu ya, terkait dengan pidato Pak Prabowo di Majelis Umum PBB. Eee, Bagaimana pendapat Ibu ya? Kita kan sejak era Bung Karno sudah jelas posisi kita. Posisi kita itu adalah anti Israel. Kita tidak mengakui, negara kita tidak mengakui ada entitas negara bernama Israel, seperti itu. Kita juga, eee, di tahun 1958 ketika Indonesia diharuskan bertanding dengan Israel di babak kualifikasi Piala Dunia, Indonesia menolak itu. Di tahun 1962 juga Indonesia menolak kedatangan Israel, di ajang Asian Games, seperti itu. Nah, artinya dengan ini menunjukkan bahwa Indonesia memang berada pada posisi yang benar-benar menolak, eee, entitas tersebut. Ketika kita melihat di pidato kemarin, justru Pak Prabowo membuka peluang eee, adanya pengakuan terhadap Israel. Jika Israel mengakui kemerdekaan Palestina, maka Indonesia juga akan mengakui Israel. Bagaimana Ibu melihat itu? Apakah itu bentuk diplomasi yang baru ya, bentuk diplomasi yang soft diplomasi seperti itu, Bu? Jadi ada pergeseran diplomasi yang tadinya Indonesia anti sekali dengan Israel, menolak keberadaan Israel, sekarang justru ada pernyataan yang tawar-menawar seperti itu dari Pak Prabowo. Baik, ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya dari sisi, diplomasi sebenarnya, pemerintah kita itu,
dari intinya, intisarinya itu nggak berubah ya, bahwa memang, kita selalu, berada di sisi Palestina, kita mendukung kemerdekaan Palestina, itu nggak berubah. Cuma kata-kata yang dipakai saya pikir, kali ini tuh, menunjukkan, ada sedikit, perubahan nada ya. Nanti akan saya elaborasi. Tapi kalau kita lihat, kasusnya di pidato kemarin itu kan, sebelumnya, Pak Prabowo juga bicara soal, penjajahan, bahwa Indonesia itu pernah dijajah gitu ya. Indonesia itu tahu rasanya dijajah, penderitaan orang yang dijajah seperti apa. Tapi memang tidak merujuk ke siapa ini, kasus apa lagi ini yang sedang, dianggap sebagai penjajahan. Memang nggak merujuk ke sana dan kemudian beliau ini ya menyesalkan, adanya, bencana kemanusiaan. Nah, tapi tidak menggunakan kata genosida di Gaza gitu ya. Nah kemudian, pernyataannya itu kan, mmm, Indonesia akan, mengakui Israel kalau Israel juga mengakui, kemerdekaan dan kenegaraan Palestina. Nah ini, sebenarnya kalau ini ya, kalau dicari-cari alasannya gitu, kalau dicari-cari alasannya itu jawabannya tuh kayak gini, ya itulah, konsekuensi dari two state solution, dari dukungan kita pada two state solution. Artinya kita tuh memang, eee setuju dengan adanya Israel, ya kan sebenarnya kan gitu ya. Ketika sebuah negara mengatakan, "Kita setuju dengan two state solution," berarti di saat yang sama itu secara tersirat ya mengakui adanya Israel. Cuma yang satu lagi nih Palestinanya belum merdeka nih. Nah, harus dibantu. Posisi kita tuh dari dulu tuh seperti itu, cuma kata-katanya aja yang sekarang blak-blakan, yang dulu enggak gitu ya. Yang dulu masih dibungkus dengan kata-kata diplomatik yang Eee, menunjukkan keberpihakan yang lebih gitu ya. Jadi kalau dulu misalnya pas zaman Pak Jokowi itu kan ada kata-kata, Palestina ada dalam setiap helaan nafas diplomasi Indonesia, nah gitu ya. Nggak pernah tuh ada kata-kata, Indonesia akan mengakui Israel, bahkan yang lebih, menurut saya lebih offside lagi itu Indonesia akan menjamin keamanan, Israel. Nah, itu tuh kayak, nggak pernah ada memang sebelumnya, sehingga memang ya wajar kalau muncul reaksi yang, cukup keras di sini ya. Tapi kemudian, pertanyaannya, sebenarnya apakah ini memang posisi baru dari pemerintah atau tidak, dari Pak Prabowo atau tidak? Kalau saya lihat ini memang secara paradigmatik Pak Prabowo mempercayai bahwa Israel adalah negara yang berdaulat gitu ya. Sehingga kata-kata beliau itu kan sudah minimal itu udah 4 kali loh disampaikan, bahwa Israel tuh harus dijaga keamanannya gitu. Berarti memang dia melihat bahwa ini Israel tuh negara berdaulat, terus sedang ada masalah dengan Palestina gitu kan, tapi dia juga menyalahkan, kenapa kok Israel itu menyerang Palestina gitu, karena akhirnya ada bencana kemanusiaan kan, nadanya seperti itu. Cuma di sini, pertanyaan kita seharusnya, "Loh Pak, ini kan bukan, hubungan antara 2 entitas yang setara," gitu loh. Jadi secara paradigmatik tuh perlu kita, sampaikan juga ini ada masalah. Kalau menganggap Israel itu sebagai negara yang berdaulat dan harus dijaga keamanannya, itu menyalahi realitas yang ada bahwa Israel itu statusnya di hadapan Palestina adalah penjajah. Jadi tidak logis kalau penjajah dijaga keamanannya. Analoginya kan gini, dulu Indonesia dijajah sama Belanda. Masuk akal nggak kalau ada yang mengatakan Belanda itu harus dijaga keamanannya. Jadi ini orang-orang Indonesia nggak boleh melawan. Kalau orang Indonesia melawan itu namanya terorisme. Itu aksi teror. Nggak logis kan? Nah ini yang juga tidak logis kalau diterapkan di kasus Palestina. Kok bisa penjajah harus dijaga keamanannya? Harusnya kan dibalik. Bangsa yang sedang dijajah, yang sedang diduduki, dan 2 tahun ini dunia menyaksikan menjadi korban genosida. Kan harusnya mereka yang dijaga keamanannya gitu loh. Harusnya penekanan dari pidato Pak Prabowo itu dibalik gitu ya. Harusnya bangsa Palestina itu dijaga keamanannya, diberi haknya sebagai bangsa itu harusnya punya hak untuk kemerdekaan, untuk hidup aman, untuk, terbebas dari ketakutan gitu kan. Nah, sikap kita seperti apa saya pikir, ya perlu terus bicara saja, kita sampaikan gitu, ini tuh ada masalah dan kita juga memahami harusnya masalahnya ada di mana, yang tadi yang saya sampaikan. Ya. Berarti secara
personal ya, Bu, Pak Prabowo mengakui kedaulatan Israel? Kalau dari kata-katanya dan sudah, berkali-kali disampaikan ya, saya hitung tuh udah 4 kali ya, minimalnya, eee, ya berarti memang beliau meyakini itu gitu ya. Mhm. Begitu. Saya juga lihat, data perdagangan Indonesia dengan Israel di BPS itu, di tahun 2024. Jadi semenjak pemerintahan Pak Prabowo mengalami kenaikan yang sangat signifikan, 196% kenaikan perdagangan Israel dengan Indonesia. Komoditasnya berupa elektronik dan mesin. Bahkan, itu lebih besar dibandingkan perdagangan Indonesia dengan Palestina. Dengan Palestina sendiri kita cuma, dalam rentang waktu 2014 sampai 2024 itu kita cuma, eee, 19 juta, tapi dengan Israel itu sampai di angka 1,58 miliar dolar Amerika, seperti itu, Bu. Jadi, eee, di lain sisi Indonesia anti-Israel, tapi di sisi lain Indonesia justru mengimpor beberapa komoditas. Ibu melihat ini dari kacamata politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif, bagaimana, Bu? Baik, ada 2 persoalan di sini ya. Yang pertama, sering diulang-ulang Indonesia itu kan negara yang bebas aktif gitu ya. Bebas aktif itu artinya kita bebas untuk menetapkan, apa yang menjadi, kepentingan kita sendiri gitu ya dan secara aktif juga, melakukan, hubungan-hubungan, internasional yang juga, standarnya atau parameternya adalah kepentingan nasional gitu. Tapi jadi bebas aktif itu bukan, pragmatis, bukan bebas ke sana, bebas ke sini gitu ya, atau yang mana yang sekarang menguntungkan ya ke sanalah kita pergi, nggak seperti itu. Bebas aktif itu adalah, kebebasan atau independensi kita untuk menetapkan sesuatu kebijakan. Nah, parameternya apa, kerangka hukumnya apa, itu Undang-Undang Dasar 45 gitu ya. Jadi bebas tapi harus dalam kerangka Undang-Undang Dasar 45. Kalau melanggar, amanah Undang-Undang Dasar 45 ya tidak boleh gitu ya. Jadi bukan bebas sebebas-bebasnya nggak seperti itu gitu ya. Sehingga, kalau kita kaitkan lagi dengan, urusan Palestina, ya kita bebas aktif tapi dalam kerangka, Undang-Undang Dasar 45 yaitu apa? Kita itu, menolak penjajahan, kita akan mendukung bangsa-bangsa yang terjajah untuk, mencapai kemerdekaannya, kan gitu kan. Berarti kita juga menolak orang-orang atau entitas-entitas yang melakukan penjajahan, kan gitu ya. Jadi bebasnya itu kita bebas, kita nggak takut kanan siapapun dalam melaksanakan nilai-nilai kita itu. Jadi yang disebut kepentingan nasional itu bukan cuma masalah ekonomi, masalah uang, masalah power, enggak, tapi termasuk juga nilai. Nilai bangsa kita apa? Kalau sudah, jelas nilai bangsa kita adalah kita, sangat, menjunjung tinggi kemerdekaan, kita menolak penjajahan, berarti upaya kita untuk melaksanakan itu adalah kepentingan nasional kita juga, gitu. Itu yang pertama ya, soal bebas aktif ini. Kemudian kalau soal perdagangan, ini memang ada masalah dari sisi pemerintah tuh ngomongnya gini, ya itu kan yang melakukan B2B bukan pemerintah. B2B itu maksudnya business to business ya, artinya para pedagang yang ini jual belinya, sehingga pemerintah ya nggak bisa melakukan apapun. Nah, berdalih di, pemerintah tidak bisa, mengintervensi. Tapi kalau dipikir-pikir lagi memang tidak ada kan undang-undangnya yang melarang perdagangan itu. Artinya apa? Artinya ada sesuatu yang harus dilakukan di sini. Artinya DPR kalau memang konsisten, kalau memang betul-betul patuh pada Undang-Undang Dasar 45 harusnya merumuskan sebuah undang-undang yang melarang adanya hubungan dengan Israel, hubungan perdagangan dengan Israel. Sehingga, tidak bisa lagi tuh, para pedagang semaunya untuk, berdagang satu sama lain dengan, para pebisnis di Israel. Tidak bisa lagi, mmm institusi pemerintah atau lembaga pemerintahan membeli senjata, membeli alat mata-mata, alat intelijen dari Israel. Meskipun dalihnya, ya ini kan lewat pihak ketiga ya, tapi kan udah ketahuan itu dari Israel juga. Nah, ketika nggak ada undang-undangnya, seolah-olah pemerintah nggak bisa melakukan apapun. Ya berarti di sinilah ada kekosongan yang harus segera ditutupi. DPR bertanggung jawab untuk itu ya, untuk membuat undang-undang itu sehingga memang
kita, tidak memberikan peluang bagi siapapun untuk, mencari keuntungan bisnis, dengan Israel. Nah, apa sih pentingnya kita tuh tidak berbisnis dengan Israel? Ya memberikan tekanan kepada Israel ya. Sebenarnya kan banyak yang bilang kan nanti ada keuntungan, ada, devisa dan lain-lain. Tapi, kalau kita lihat seandainya kita betul-betul membuka, hubungan, ekonomi dengan Israel itu yang untung Israel karena kita tuh pasar yang sangat besar, ya. Pastilah kita jadi pasarnya gitu ya. Jadi nggak ada tuh, istilah bahwa ini akan menguntungkan negara, national interest kita akan, lebih, banyak yang bisa kita raih itu, saya pikir itu hanya iming-iming para segelintir pebisnis yang dia keuntungannya akan lebih banyak ke mereka aja gitu, para pebisnis aja. Sementara rakyat Indonesia tidak mendapatkan keuntungan itu dan di saat yang sama artinya kita ikut serta ya dalam kejahatan yang dilakukan Israel terhadap Palestina. Berarti terjadi inkonsesti inkon Konsistensi. inkonsistensi ya di level pengambil kebijakan ya, Bu, ya? Ya, Ya. jadi artinya kebijakan luar negeri Indonesia itu tidak diimplementasikan oleh kementerian-kementerian yang lain gitu loh. Ya kan? Kementerian Luar Negeri itu udah luar biasa tuh, udah ke sana sini ya mengurus Palestina kan? Udah di berbagai forum internasional itu para diplomat kita tuh menyuarakan soal Palestina gitu. Tapi kementerian-kementerian lain tuh, merasa itu bukan urusannya. Nah, itu yang, perlunya konsistensi itu ya, sinkronitas itu perlu, ada. Tapi tentu, siapa yang bisa mengatur kementerian ya, eee, Pak Presiden gitu ya kan. Pak Presiden yang harusnya mengkonsistenkan semua kebijakan yang ada gitu. Kalau kebijakan luar negeri kita sudah jelas, sudah firm, kita, menolak hubungan diplomatik dengan Israel dan kita betul-betul emang ingin membantu Palestina, ya harusnya kementerian yang lain itu sinergis ya, harusnya bersama-sama untuk, mengupayakan itu terwujud, mengupayakan tujuan-tujuan KLN kita terwujud gitu ya. Ya, baik. Kita kembali lagi ke soal pidato Pak Prabowo ya. Di situ Pak Prabowo di awal pidatonya mengatakan bahwa Indonesia itu adalah negara dengan postkolonialisme identity. Jadi Indonesia berdiri atas dasar luka masa lalu ya akibat penjajahan. Tapi ketika beliau berbicara tentang Palestina, beliau tidak bisa mengidentifikasi siapa itu agresor, siapa yang diopresi seperti itu. Jadi hanya berbicara tentang tragedi kemanusiaan, tapi ketika dihadapkan di depan mata genosida dan lain sebagainya, beliau tidak bisa menyatakan secara terbuka siapa pelakunya. Apakah itu karena ada tekanan atau ada kepentingan lain gitu bagi Pak Prabowo sendiri seperti itu? Ya, kalau itu, tentu saya tidak bisa menjawab dengan pasti ya, kan itu kan berarti, dapurnya beliau ya. Siapa nih yang, mendorong untuk menyampaikan kata-kata seperti itu? Teks pidatonya siapa ini yang merumuskan bersama gitu ya. Saya di sini ya hanya memperkirakan situasinya ya, karena kalau saya lihat, Pak Prabowo itu kalau berpidato tanpa teks ya, artinya Eee, ya meskipun mungkin ada persiapan dari pihak tim, ya beliau menyampaikannya dengan penuh keyakinan gitu kan. Kan gaya berpidato, gaya orasinya makanya banyak dipuji-puji itu juga dari sisi itu ya, dari gaya orasinya tuh beliau, betul-betul penuh keyakinan, penuh, penekanan, eee, penekanan terhadap, semua kata-kata yang disampaikan ya. Jadi betul-betul dari lahir dari hatinya, sepertinya seperti itu kalau dari penampilan luar gitu ya. Sehingga Eee, mungkin sejauh yang sependek yang bisa saya sampaikan ya ini adalah, masalah paradigmanya gitu ya, bahwa ada tekanan atau tidak, mungkin, sangat mungkin ya, apalagi kan yang terbaru itu Trump, merilis, 20 poin perdamaian ya, rencana perdamaian. Itu tanpa pikir panjang itu pemerintah kita bersama 7 negara lain ya, ada Qatar, Uni Emirat Arab, Jordan, Mesir, Arab Saudi gitu, sama Pakistan. Jadi total ada 8 negara, itu menyatakan setuju dengan proposal Trump itu. Padahal belum dikaji, harusnya kan dikaji dulu oleh tim Kemlu ya, saya pikir
Kayaknya nggak mungkin dia langsung dikaji dalam sewaktu sesingkat itu sehingga muncul pernyataan, menyetujui gitu, menyetujui, proposalnya Trump. Nah, apakah memang ini dalam kerangka dominasi ekonominya Amerika kah atau dominasi politik Amerika terhadap kita? Ya mungkin saja ke arah sana gitu. Cuma kita, saya pikir, sikap kita tuh, perlu so what gitu ya. Terus apa yang bisa kita lakukan di sini gitu. Ya kita alhamdulillah hidup di alam demokrasi ya kita bicara aja gitu kan, kita sampaikan bahwa, harusnya jangan terburu-buru menyetujui proposal dari Trump ini gitu kan. Kalau sebenarnya dan kalau dicek 20 poin itu tuh betul-betul sebenarnya, ingin memperpanjang genosida gitu ya, meskipun dibungkus dengan kata-kata yang ada beberapa yang seolah-olah baik gitu, tapi kalau dikritisi itu betul-betul tidak adil buat orang Palestina. Mmm, Mungkin ya kita sampaikan terus ya, mungkin podcast ini juga mudah-mudahan didengar juga gitu kan obrolan kita, sehingga, ada, upaya koreksi lah ya dari sikap kita terhadap isu ini. Baik Bu, terkait two state solution ya yang, apa namanya, solusi yang diberikan oleh negara kita dan diyakini sebagai, satu-satunya solusi, demi perdamaian seperti itu, bagaimana Ibu melihatnya ya? Maksudnya mungkin di tahun-tahun belakangan sebelum 7 Oktober itu masih relevan ya? Masih relevan, tapi kan sekarang genosida di depan mata. Korban bergelimpangan dan lain sebagainya gitu kan, rakyat Palestina benar-benar menderita, itu sebuah fakta seperti itu. Di pidato Pak Prabowo juga menyinggung tentang two state solution, apakah itu masih relevan ya, konsep itu dipegang oleh negara kita gitu? Apakah itu satu-satunya solusi yang negara kita bisa tawarkan untuk perdamaian antara Palestina dan Israel, jika itu memang harus. Mhm, ya. Gini, two state solution itu konsensus internasional ya, artinya PBB secara resmi menyatakan bahwa, solusi untuk, isu ini, adalah two state solution gitu ya, dan 152 negara, di PBB, mmm, itu, setuju dengan two state solution gitu ya. Artinya ini memang pandangan mainstream. Sangat sulit berharap kalau tiba-tiba pemerintah kita menolak itu gitu ya, butuh butuh pemikiran yang revolusioner gitu ya sampai, eee, tidak, mengikuti arus besar ini gitu. Nah, tapi sebenarnya, eee, kalau kita mau banyak membaca, menggali, sebenarnya two state solution itu memang ide yang, sudah obsolete ya, artinya udah usang, sudah tidak mungkin lagi dilaksanakan. Kenapa? Nanti saya coba elaborasi. Kalau lihat dari sejarahnya, itu, sebenarnya kan orang-orang Palestina itu sejak, awal menolak, tanah mereka untuk dibagi ya, jadi di tahun 47 itu, PBB, itu, punya inisiatif untuk membagi tanah Palestina, 55%-nya diserahkan kepada, entitas Zionis untuk mendirikan satu negara, khusus mereka, khusus Yahudi dan sisanya untuk orang-orang Arab Palestina. Sejak awal orang Palestina menolak. Iya, kenapa? Ya itu logis saja kok bisa tiba-tiba, tanah kita, sebagian dikasih ke pihak lain untuk jadi negara, kenapa nggak jadi satu negara saja? Toh, orang-orang Arab itu tidak anti Yahudi gitu ya, dulu orang-orang imigran Yahudi itu ditampung dengan baik oleh orang-orang Arab Palestina gitu ya. Tiba-tiba harus dibagi. Sehingga respons awal yang memang menolak orang-orang Palestina ini menolak adanya pembagian itu, tapi Israel menyatakan menerima, orang Zionis menyatakan menerima dan kemudian mendeklarasikan Israel di tahun 1948. Nah, orang Palestina terus berjuang untuk inginnya merdeka gitu ya, inginnya seluruh Palestina ya jadi negara Palestina. Nah, tapi kan, ini ya, seiring waktu kelihatan banget, Palestina semakin dilemahkan, perjuangan juga semakin, berat buat mereka sehingga akhirnya, orang Palestina ini memberikan, konsesi. Jadi, "Okelah, ya sudah kalau kami memang dikasih yang separuh ini kita terima."
Nah, akhirnya makanya waktu itu, Yasser Arafat di tahun 88 kalau saya nggak salah itu mengumumkan berdirinya negara Palestina dengan tanah yang tersisa ini gitu loh. Jadi intinya udah mengalah nih orang Palestina nih. Lalu kemudian, tapi kan, meskipun, sudah mau mengalah, tetap saja itu tanah yang seharusnya untuk jadi orang Palestina yang tadinya ditetapkan oleh PBB di tahun 47 itu kan tetap diduduki, orang Palestina tetap dibunuh, tetap diusir dari tanah-tanah mereka karena Israel tuh ingin lebih banyak lagi dari yang sudah ditetapkan oleh PBB. Sehingga perjuangan juga terus berlanjut ya, perjuangan bersenjata, orang-orang Palestina terus berlanjut, intifada waktu itu, meledak juga. Orang Palestina tuh melawan dengan apa yang mereka bisa, punya batu, ya sudah ngelawannya dengan batu gitu kan. Dalam keadaan terdesak itu akhirnya, Amerika Serikat, menginisiasi perjanjian damai, ya tanda kutip damainya ini, yaitu di Oslo tahun 93. Nah, di saat itulah dijanjikan, "Oke, kita akan, menetapkan, formula damainya itu two state solution," gitu loh. Eee, jadi sekarang, Palestina akui dulu secara resmi Israel. Nanti dalam 5 tahun, kita persiapan untuk mendirikan negara Palestina. Nah, di perjanjian itu para negosiator Palestina waktu itu, ya itu keputusan mereka ya, kita orang luar akan ngomong, "Kenapa sih dulu mau?" Gitu kan. Tapi kan itu posisinya mereka yang ada di sana, ya sudah mereka akhirnya memilih untuk, "Oke, kami mengakui Israel," gitu kan. Lalu kata Israel, "Oke, kalau gitu untuk persiapan silahkan mendirikan otoritas Palestina." Nah, makanya ada yang sekarang ada presiden Palestina, maksudnya sebenarnya pemimpin dari otoritas Palestina ini. Nah, kemudian isi perjanjian Oslo itu yang lain-lain itu sebenarnya sangat tidak adil. Artinya apa? Israel itu dianggap sah untuk berada di tepi barat, bayangkan. Jadi, mmm, eee, tepi barat itu kalau 100%-nya harusnya jadi orang Palestina, jadi milik orang Palestina berdasarkan, eee, resolusi PBB yang dulu, itu, tinggal sekitar hanya 20% saja yang dikelola oleh otoritas Palestina. Sisanya itu tentara Israel itu berhak ada di sana dan kemudian apa yang mereka lakukan terus-menerus, mengusirin orang-orang Palestina di tepi barat dan di atasnya dibangun perumahan-perumahan khusus untuk orang Israel. Nah, itu berlanjut sampai hari ini gitu ya, di tanah yang harusnya jadi wilayahnya negara Palestina dan orang Palestina sudah mau loh, sudah mau dikasih, ya sudah yang sedikit ini gitu, sebenarnya kan berarti cuma 22% totalnya. Jadi Yerusalem Timur, tepi barat, sama Gaza, itu hanya 22% dari yang dijanjikan PBB di tahun 47 itu. Ya kan, di tahun 47 100%, 55%-nya untuk orang Israel, 45%-nya untuk, orang Palestina, ya kan. Nah, dari 45% itu tinggal 22%. Bayangkan tinggal sedikit sekali yang akhirnya jadi, negara Palestina ini dan orang Palestina sudah ngomong, "Oke," udah mau gitu loh, yang dinyatakan oleh, dalam perjanjian Oslo itu. Tapi yang terjadi terus pengusiran-pengusiran, dan di sisi lain Israel pun juga berterus terang tidak mau ada negara Palestina. Sehingga percakapan soal two state solution akhirnya menjadi absurd ya. Gimana mau mendirikan negara Palestina merdeka ketika pihak Israel sudah dengan terbuka, "Enggak, kita tidak mau ada negara Palestina," dan kemudian juga, di tanah Palestinanya juga terus-menerus, ini ya, menyusut karena dikuasai oleh Israel. Makanya muncul kata-kata atau, kritikan-kritikan, ini two state solution nggak bisa lagi diterapkan. Ini memang dulu idenya seperti itu di tahun 93, dan ada kemungkinan untuk, diterapkan karena janjinya kan 5 tahun, itu 93, sekarang udah 2025. Jadi itu yang disebut bahwa ini ide yang sudah obsolete, yang sudah usang, yang sudah basi, sudah nggak bisa lagi. Kalau Mearsheimer, pakar HI dari Amerika ya, dia bilang kan gini, itu tuh kayak kereta yang udah meninggalkan stasiun, maksudnya udah lewat gitu waktunya. Jadi dunia harusnya memikirkan solusi yang lain nih gitu kan. Nah, sekarang orang Palestina juga sudah bilang gini, ya kita udah mau menyerah nih, udah mau mengalah gitu ya. Tapi kan nggak dikasih juga. Hamas yang disebut-sebut ini Hamas ini yang nggak mau, Hamas yang, pengennya seluruhnya tuh jadi khilafah. Saya tuh dengar langsung dari diplomat, dari, ini ya,
petinggi Palestina waktu itu ada pertemuan di Jakarta. Itu yang disalahin Hamas tuh, iya Hamas tuh pengen bikin khilafah. Padahal di dokumen 2017 itu Hamas tuh mengatakan, "Oke, kalau komunitas internasional hanya mau ngasih kami daerah yang sedikit ini, kita terima." Sampai ngomong gitu loh. Berarti kan orang Palestina tuh udah, "Oke, kita ngalah nih. Yang dikasih cuma sedikit ini kita mau terima asal kita nggak dijajah lagi, asal kita nggak dizolimi lagi," gitu kan. Asal orang-orang Palestina yang pengungsi boleh kembali, kan pengungsi-pengungsi Palestina nggak boleh kembali kan. Nah, tapi kan tidak juga dilaksanakan ya, tidak ada juga, realisasi dari Two State Solution, akhirnya orang-orang Palestina sekarang kan, "Enggak, kita pengennya seluruhnya jadi Palestina." Kan gitu ya. Iya. Ya sudah kan itu konsekuensi logis ketika katanya, menjanjikan negara nggak dikasih juga, nggak dikasih kesempatan juga, malah terus ditindas, ya akhirnya ya sudah kalau gitu kita kembali ke posisi awal gitu ya, kita inginnya One State Solution ini, seluruhnya jadi Palestina. Nah, ini sebenarnya juga sudah disuarakan oleh banyak akademisi gitu ya. Sebenarnya bukan cuma, orang pejuang Palestina saja yang mengatakan demikian. Para akademisi pun, baik orang Palestina maupun bahkan orang Israel, orang barat, dari negara-negara barat itu sudah banyak yang mengemukakan ide one state solution, tapi one democratic Palestine. Satu negara Palestina yang demokratis, di mana di dalamnya orang Muslim, Yahudi, Kristen, atau apapun hidup bersama dengan hak-hak yang setara, tidak ada lagi diskriminasi, dan kemudian orang-orang Palestina yang ngungsi, yang ada hampir 6 juta orang ya, orang Palestina yang keturunan tahun 48 dulu, yang dulu kan diusirin, merekanya tersebar di berbagai negara, terus sekarang kan jadi tambah banyak sekarang. Itu totalnya itu sekitar hampir 6 juta kabarnya yang tercatat secara resmi. Nah, mereka juga boleh untuk kembali. Nah, ide one state ini yang kemudian, sebenarnya sudah banyak disuarakan, cuma seolah-olah tuh kayak, ah, nggak mungkin," gitu loh. Saya tadi baru mau bilang, memang ada kemungkinan Bu untuk jadi one state atas nama negara Palestina. Kalau kita baca-baca ya, ini ya kajian-kajian, ya memang harus membaca sih. Artinya gini, saya saya banyak mendiskusikan ini juga ya secara ya di luar ini ya, maksudnya bukan yang terbuka di podcast kayak gini. Itu banyak sekali sih bilang, "Ah, nggak mungkin nih, nggak mungkin." Kata-kata nggak mungkin, lah baca dulu dong, sudah baca belum proposal mereka itu seperti apa gitu kan. Kan nggak baca, jadi karena nggak baca seolah nggak mungkin gitu. Tapi itu nggak aneh juga kalau ada orang bilang nggak mungkin. Sekjen PBB itu Antonio Guterres ketika diwawancarain, "Anda setuju nggak sama ide one state?" Dia jawabnya seperti ini, dia bilang gini, secara teoritis one democratic state of Palestine itu mungkin. Berarti kan mungkin ya, artinya mungkin bisa dilakukan. Tapi, nah tapinya apa? Israel nggak akan mau. Jadi kayaknya solusi yang paling memungkinkan adalah two state solution. Loh kenapa parameternya Israel nggak akan mau? Ya pastilah Israel nggak akan mau, rezim Zionis nggak akan mau, pasti. Karena apa? Karena Zionisme itu memang idenya, ide awalnya seluruh itu jadi Israel kan gitu. Kalau yang ditanya rezim Zionis ya pasti nggak akan mau. Nah, mari kita baca bukunya Glenn Pape misalnya di On Palestine. Apa dia bilang? Ya memang harus ada perubahan rezim. Rezim Zionisnya memang harus tumbang dulu. Selama ada rezim Zionis di tanah itu, yang namanya pengusiran, penjajahan, pembunuhan akan terus berlangsung. Dan ide two state solution nggak akan bisa dipakai gitu loh. Jadi jangankan one state, two state aja nggak mau gitu kan. One state-nya juga Israel pengennya one state, tapi seluruhnya jadi Israel gitu kan. Seluruhnya jadi Israel, orang Palestina harus pergi. Nah, kalau one state yang one democratic state Palestine itu tidak ada yang perlu diusir. Orang Israel kalau mau tetap di sana silahkan, tapi dengan hukum-hukum yang setara tadi, yang demokratis tadi, dan penggantian kerugian. Jadi misalnya nih, kan sekarang orang Israelnya sudah telanjur ada nih di sana, udah punya rumah di sana. Padahal itu rumahnya dulu rumah orang Palestina yang sekarang ada di mana gitu ya, ada di berbagai negara. Waktu pulang, apakah orang Palestina itu berhak untuk mengusir orang Israel ini? Nah, itu yang kemudian diatur, itu kan berarti masalah teknis ya. Orang masalah teknis itu nantilah gitu. Secara konseptual setuju nggak dengan ide ini gitu. Nah, kalau yang teknis itu ya ada sih yang yang sudah menyampaikan ya itu ada
program ganti rugi gitu ya. Nah kalau kata-katanya Ilan Pape tuh kayak gini, dia bilang di buku On Palestine tuh, dia bilang, tidak semua kesalahan di masa lalu tuh bisa ditebus. Artinya gini, ya memang ada, proses saling memaafkan itu memang perlu ada ya, karena nggak mungkin juga kesalahan masa lalu 100% ditebus di masa sekarang tuh nggak ya itu secara logika nggak mungkin juga. Jadi memang ada proses untuk, memberikan konsesi, tapi juga dari pihak Palestina ada proses untuk pemaafan juga gitu kan. Kita nggak di, Ilan Pape itu di buku itu juga menyebut gini, kita nggak bisa mengubah kejahatan yang sudah terjadi, kan udah terjadi nih. Yang bisa kita ubah adalah kita menghentikan kejahatan itu sekarang, jangan berlanjut lagi. Nah, yang sudah berlalu, nah kita cari jalan tengahnya gimana gitu loh. Tapi intinya tidak ada pembunuhan, maksudnya kalau kan penggulingan rezim orang banyak, "Loh berarti nanti berdarah-darah dong, nanti ada orang Yahudinya dilempar ke laut semua." Kan ada juga yang, buzzer-buzzer Israel kayak gitu ngomongnya. Ya enggak gitu, enggak harus seperti itu gitu kan. Tapi perubahan rezim bisa saja terjadi dengan tanpa pertumpahan darah. Contohnya apa? Nah, yang sering disebut itu, Afrika Selatan. Afrika Selatan dulu ada perubahan rezim, dari rezim yang sangat apartheid. Nah, Israel kan sekarang juga disebutnya rezim apartheid ya, Human Rights Watch, Amnesty International itu sudah menyatakan ini masuk kategori apartheid, rezim Zionis ini. Nah, dulu Afrika Selatan juga rezimnya apartheid, menindas orang-orang kulit hitam, orang kulit putih yang berkuasa di sana. Padahal Afrika itu kan tanahnya orang Afrika gitu kan, tapi malah kok justru orang, yang memerintah itu orang kulit putih dan, sangat, kejam ya waktu itu. Tapi ternyata bisa kok. Jadi rezimnya ditumbangkan dan kemudian, dibentuk negara demokratis, orang kulit putihnya mau tetap di sana ya silakan, tapi dengan hukum-hukum yang adil gitu ya. Ya, Ya. baik Bu, kalau misalkan ini, tiba-tiba terlintas di otak saya, itu kan Afrika Selatan ya, itu satu negara. Tapi kalau Israel sama Palestina kan 2 entitas yang berbeda seperti itu Bu, bukan Israel sedang memerintah rakyat Palestina, beda dengan di Afrika Selatan kan masyarakatnya itu kan dipimpin oleh, satu pemerintahan seperti itu. Atau Loh, memang sama gitu? Afrika Selatan itu kan kasusnya kulit putih dan kulit hitam ya? Iya, Ya kan artinya 2 ras yang berbeda. iya, tapi dalam satu negara kan, kalau Israel sama Palestina kan tidak. Nah ini realitasnya, Iya. realitasnya di Palestina, di tanah Palestina itu siapa yang memerintah? Yang berkuasa siapa realitasnya? Oh, Meskipun ada otoritas iya, Palestina. itu yang di tepi barat berarti ya, Bu, maksudnya? Di seluruh Palestina, Seluruh di Palis seluruh di tanah Gaza? ini, Oh, di seluruh, apa, historic Palestine, maksudnya di seluruhnya, termasuk Israel, termasuk tepi barat, termasuk Gaza, termasuk Yerusalem, itu sebenarnya siapa yang memerintah? De facto loh, de oke, facto. iya iya, Israel. Israel, ya kan? Aturannya siapa yang menetapkan aturan di sana? De facto. Israel. Israel. Itu yang presiden, otoritas Palestina, judulnya presiden ya. Dia kalau mau keluar dari sana minta izinnya sama siapa? Iya, Israel juga. Israel. Oke. Indonesia, Menlu Indonesia, Bu Retno, kan dulu mau bikin kedutaan Indonesia atau konsulat Indonesia di Ramallah. Minta izinnya sama siapa masuk? Ke Israel. Israel. Dan Israel nggak ngasih izin. Bu Retno akhirnya nggak bisa masuk waktu itu. Akhirnya bikin konsulatnya, perwakilannya di Di Jordan. Jordan, iya. Nah kan, de facto itu semuanya sudah di tangannya Israel. Rezimnya itu, kenapa kalau disebutnya rezim apartheid? Nah itu juga kayaknya perlu dijelaskan. Kenapa Mmm, Israel disebut rezim apartheid? Karena total di seluruh historik Palestina itu yang meliputi Israel, yang meliputi tepi barat Gaza sama Yerusalem Timur, itu keseluruhannya yang memerintah, yang menguasai, yang mengontrol semuanya ya itu tuh Israel. Tapi Israel menerapkan diskriminasi, menerapkan apartheid. Untuk warga, Arab yang jadi warga Israel, kan ada ya orang-orang Arab yang mhm, jadi warga Israel. Ada 20% Muslim loh di Israel itu. iya iya. Ya, turunan Arab yang dulu-dulu yang, dia tidak terusir, dia tetap ada di wilayah itu. Itu di dalam itu sudah apartheid tuh, ada diskriminasi pelayanan. Kalau orang, apa, contohnya ini, contohnya orang-orang, Muslim Arab di Israel itu kalau mau nikah sama orang, Arab yang di Palestina, itu nanti kehilangan hak-haknya gitu lah. Jadi bahkan untuk menikah aja susah banget di situ, untuk
padahal mau menikah sesama Arab nih, sesama Palestina gitu ya. Itu, di dalamnya sana. Dan kemudian yang lebih parah lagi apartheid dari sisi, orang-orang Palestina yang ada di luar, yang ada di tepi barat, yang ada di Gaza, yang ada di Yerusalem Timur, itu kan ditindas. Luar biasa penindasan yang dilakukan oleh Israel terhadap mereka. Nah, jadi apartheidnya tuh dari sisi itu. Jadi dilihat dari keseluruhannya, itu Israel sebagai pemegang kontrol atas semuanya itu betul-betul melakukan diskriminasi dan penindasan terhadap orang Arab Palestina. Dan di saat yang sama memberikan, pelayanan yang luar biasa kepada orang-orang Yahudi. Nah, makanya disebutnya rezim apartheid itu gitu. Oh, baik, Iya. ya. Mungkin ini pertanyaan, ini ya, terkait R2P, responsibility to protect. Itu kan, sebuah norma, yang lahir ketika PBB gagal mencegah genosida di Rwanda tahun 94 dan Bosnia 95. Bahwa, di situ ada poin-poinnya bahwa negara wajib melindungi warganya dari genocide, war crime, terus dan lain sebagainya. Kalau misalkan negara tidak mampu melindungi masyarakatnya, maka ada campur tangan, intervensi dari asing seperti itu. Jadi ada legitimasi eh, kekuatan asing, intervensi asing masuk ke sebuah negara yang carut marut seperti itu ya istilahnya. RTP itu, responsibility to protect ya. Jadi, mekanisme di mana negara-negara, bekerja sama untuk, melakukan intervensi militer gitu kan, ke, daerah atau wilayah yang, ada bencana kemanusiaan lah ya, ada menjadi korban, kejahatan kemanusiaan. Nah, bisa nggak sih diterapkan di Palestina? Mungkin itu yang, ini ya, pertanyaan yang ya itu pertanyaan banyak orang sih. Kenapa sih kok kita nggak melakukan R2P untuk Palestina gitu? Yang pertama keputusan R2P itu kan memang harus dari Dewan Keamanan PBB ya. Nah, kebayang kan? Dari situ aja, oh Dewan Keamanan PBB, oh ya udah pasti diveto sama Amerika kan gitu situasinya gitu ya. Jadi sebenarnya kan gini, bisa tidak, pertanyaan lebih umumnya, bisa tidak kita itu negara-negara sedunia ngirim tentara nih ke Palestina gitu ya untuk membela orang Palestina. Kalau pakai mekanisme PBB, itu harus ada usulan dulu, usulan sidang nih ke Dewan Keamanan PBB. Jadi gini, meskipun nih seluruh Majelis Umum PBB, seluruh anggota PBB di Majelis Umum PBB setuju misalnya untuk mengirim pasukan perdamaian ke Palestina, itu keputusan akhir harus di Dewan Keamanan, kan gitu ya. Dewan Keamanan PBB itu ada 5 negara yang punya hak veto. Nah, kalau mereka mau sidang tuh, itu yang 5 itu seluruhnya harus setuju untuk sidang. Baru mau sidang nih ya, setuju nih untuk sidang. Kalau kata Amerika, "Enggak, kita nggak mau sidang," nggak jadi itu sidangnya, ya. Nah, jadi apa yang terjadi kalau di, PBB itu ya ada proses-proses lobby ya mendekati, "Ayolah sidang dulu," gitu ya. Jadi akhirnya sidang dulu, seandainya nih sidang, mau sidang nih Dewan Keamanan PBB untuk, menyambut usulan itu bahwa kita perlu mengirimkan pasukan nih, pasukan militer ke Gaza untuk membantu orang Gaza. Seandainya ada keajaiban PBB mau sidang nih. Keajaiban itu maksudnya apa? Belum-belum tuh pasti Amerika nggak perlu sidang kan gitu. Tapi ternyata oke, ada sidang Dewan Keamanan PBB, eee respon Amerika tuh udah sangat bisa diduga pasti akan mengveto, nggak setuju dengan pengiriman itu. Sehingga kalau berharap pada mekanisme PBB ya kayaknya tidak mungkin ya ada pengiriman itu, pengiriman pasukan ke Palestina. Mmm, terus gimana? Ya memang PBB itu harus direformasi gitu ya. Jadi memang situasi ini memang kita nggak 2 tahun ini kan menunjukkan PBB itu gagal. Jadi bukan lembaga yang bisa diharapkan untuk menyelesaikan masalah ini gitu. Jadi, terus apa nih yang harus dilakukan gitu ya? Ya memang, pada akhirnya kita akan melihat yang namanya perjuangan Palestina itu sebenarnya dia itu tidak melawan Israel saja loh sebenarnya gitu. Makanya berat banget perjuangan Palestina itu, sudah 77 tahun nggak berhasil ya karena yang dilawan itu memang sedemikian tersistematik ya. Israel tuh di belakangnya ada kekuatan-kekuatan yang, sangat besar. Bahkan itu termasuk, kekuatan yang mampu mempengaruhi PBB untuk tidak bisa melakukan apapun termasuk, mekanisme R2P tadi gitu ya. Mmm, jadi gimana? Jadi ya,
Kalau saya sih berkali-kali mengatakan ini justru menunjukkan bahwa kita nggak bisa membiarkan Palestina sendirian gitu. Semua kita, meskipun kita tuh seolah-olah kadang, kita ini apa sih? Saya tuh cuma ibu rumah tangga aja. Saya tuh cuma dosen. Saya ngapain sih? Ngapain sih? Saya tuh cuma kerjaan saya sehari-hari cuma apa? Jualan atau apa gitu loh. Seolah kita tuh nggak ada urusan sama di Palestina enggak gitu. Jadi justru ketika kita melihat bahwa sebenarnya yang menjajah Palestina adalah tatanan, apa ya, tatanan penjahat global gitu ya, bersama-sama mereka saling bantu, artinya kan sebenarnya itu, orang yang atau pihak yang menjajah Palestina itu sebenarnya juga, membawa dampak buruk buat kita loh sebenarnya. Kita tuh masyarakat, di seluruh dunia. Contohnya nih, contohnya, Israel itu kan memang dia berdiri, apa, kekuatan ekonominya itu lebih banyak ditopang oleh sumbangan dari luar. Ya, artinya dia itu, banyak, membutuhkan sedekah dan bahkan dalam bahasa Ibrani itu sedekah itu sedekah juga ya, tapi pakai T sama Z, sedekah gitu. Jadi, perusahaan-perusahaan Zionis itu memang bersedekah untuk rezim Zionis supaya dia tetap bertahan, untuk mengelola rezim ini kan, mengelola, entitas ini. Nah, kebayang si perusahaan-perusahaan Zionis ini kalau kita cek perusahaan-perusahaan terbesar di dunia yang dia bergerak di berbagai lini, itu kan nyari uangnya dari kita juga, dari Indonesia, dari negara-negara lain gitu. Jadi kejahatan yang menopang Israel itu mencari uangnya, menghisap ekonominya itu dari kita-kita juga. Termasuk kita-kita yang seolah nggak ada urusan sama politik, nggak ada urusan sama Timur Tengah gitu. Nah, dengan sudut pandang kayak gini, artinya kita kan zoom out ya, ngelihat situasi itu kayak diperbesar itunya, cara, ininya, sudut pandangnya, kita kan melihat ini tanggung jawab kita loh. Nggak bisa kita ngomong, "Ya udahlah PBB," ya, atau dibalik lagi, "PBB aja nggak bisa ngapa-ngapain apalagi kita." Nggak bisa kita berpikir kayak gitu ya. Ketika kita ngelihat justru PBB aja nggak bisa melakukan, berarti itu tanggung jawab kita, kita harus melakukan sesuatu, nggak bisa lagi berharap sama PBB, ya. Berarti kalau misalkan pengiriman tentara untuk intervensi militer di Palestina itu tidak memungkinkan, maksud dari pidato Pak Prabowo akan mengirimkan 20.000 putra-putri Indonesia demi perdamaian itu apa, Bu? Eee, saya tuh kok menduga ini tuh ada kaitannya sama proposal Trump ya. Karena Trump di 20 poin proposal damainya itu, ada satu poin yang menyatakan akan membentuk pasukan, penjaga perdamaian di situ, tapi di luar mekanisme PBB gitu loh, di luar mekanisme PBB yang R2P itu enggak gitu. Jadi, eee, di di poin itu, di proposal Trump itu disebutkan akan membentuk, istilahnya itu ISF ya, kalau nggak salah International Solidarity Force atau apa gitu, saya lupa lagi. Tapi ISF singkatannya. ISF ini dibentuk oleh Amerika Serikat dan negara-negara Arab, dan juga melibatkan orang Palestina yang dilatih gitu loh, kan pasti dipilih juga. Hmm. Karena di poin-poin yang lain Hamas nggak boleh ikut sama sekali, faksi-faksi lain nggak boleh ikut Yang sama sekali. loyal sama Israel. Berarti kan para pejuang Palestina nggak akan dilibatkan gitu kan di ISF ini. Nah, dan juga, disebutkan dan negara-negara lain yang mau terlibat. Ya mungkin mungkin nanti yang itu, yang ke sana mungkin maksudnya Yang saya, 20.000 itu. iya mungkin ya, karena kan ini kan kayak menghubung-hubungkan aja gitu ya, menghubungkan ini pidatonya kayak gini, terus beberapa hari kemudian Trump ngasih proposal, ada mekanisme ISF gitu kan. Eee Iya, mungkin seperti itu gitu, tapi kalau pakai mekanisme PBB seperti yang saya ceritakan tadi, hampir nggak mungkin dengan situasi kayak gini. Kecuali kalau ada reformasi di PBB, hak veto dihapus misalnya, mungkin, ya. Apakah mungkin memang hak veto Hak veto bisa dihapus, bisa? jadi gini, Piagam PBB mengatakan bahwa kalau kan hak veto ada di Piagam PBB. Nah, Piagam PBB itu mengatakan kalau mau mengubah isi Piagam PBB, harus diusulkan oleh 2/3 anggota PBB. Lalu disetujui oleh 2/3 anggota PBB, termasuk seluruh anggota Dewan Keamanan. Nah, pertanyaannya, anggota Dewan Keamanan mau setuju nggak mereka melepaskan hak veto yang mereka miliki? Oke, seperti itu ya, Bu. Iya. Ya, itu sulit ya, sulit direalisasikan. Iya.
Ya, artinya sebenarnya makanya kita ngelihat perjuangan Palestina itu kayak seandainya Palestina menang, itu tatanan global itu juga berubah loh. Berubah. Ya kan? Ya, Kebayang karena berarti kan PBB-nya juga pasti berubah juga. harus direformasi Iya, dari iya, sebenarnya dari akarnya itu. betul, betul. Saya pernah baca di salah satu bukunya Yuval Noah Harari. Beliau kan ilmuwan di Israel ya, yang bukunya itu Sapiens, itu dibaca orang-orang. Dia tulis begini, uh, if you need choose between justice and peace, choose peace. Dia bilang seperti ini. Dalam uh, teori liberalisme juga sebaiknya negara itu tidak berperang gitu demi perdamaian. Apakah memang perdamaian itu di konsepnya seperti itu? Ya nggak apa-apa berdamai, nggak perlu ada keadilan. Ya itu sebenarnya udah dijawab sama Johan Galtung ya, Bapak Studi Perdamaian. Dia bilang bahwa yang namanya perdamaian itu ada dua jenis, ada positive peace, ada negative peace. Positive peace itu ya perdamaian yang berkelanjutan, yang seluruh akar-akar penyebab ketidakdamaian itu diselesaikan. Tapi kalau negative peace maksudnya adalah seolah-olah berdamai dalam arti oh nggak ada perang lagi. Tapi akar yang menyebabkan itu tidak damai itu nggak diselesaikan. Jadi misalnya gini, kenapa kok Israel tidak damai tanda kutip ya? Kenapa kok Israel nggak damai sama Palestina? Ya gimana orang Palestina bisa mau menerima perdamaian ketika mereka setiap hari dibunuhin, di rumah mereka dirampas kayak kayak gitu kan? Maksudnya penindasan itu terjadi setiap hari. Ya pastilah ada yang melakukan perlawanan. Itu nature manusia gitu loh. Fitrahnya manusia pasti melawan ketika dia Hmm. dizalimi gitu ya. Mmm, bisa saja terjadi perdamaian misalnya kayak Oslo gitu ya, perjanjian itu kan perdamaian tuh, 93 perjanjian Oslo. Tapi nggak menyelesaikan masalahnya, penjajahan masih terus berlanjut, pendudukan masih terus berlanjut, orang yang terusir orang Palestina terusir belum boleh kembali, iya kan akhirnya meledak lagi ya. Tadinya kan sebelum Oslo tuh intifada loh, itu Israel kewalahan banget. Makanya ada Oslo itu sebenarnya karena udah kewalahan, ya sudah kita, berdamai. Nah, itu jadi yang namanya perdamaian baru akan sustain, baru akan berkelanjutan kalau adil, dibangun di atas dasar-dasar keadilan. Makanya seorang mediator dalam resolusi konflik itu dia harus di tengah-tengah kan, nggak boleh berat ke sini berat ke sana, dia harus tengah-tengah, dia berusaha menarik para pihak yang berkonflik untuk menyepakati sesuatu yang memang adil. Kalau adil itu akan diterima dengan baik dan jangka panjang gitu loh. Nah, bukan berarti selama-lamanya nggak pasti selalu ada masalah-masalah, tapi sustain lah gitu ya, berkelanjutan. Nah, kalau mediasi itu dilakukan oleh pihak yang sejak awal itu betul-betul berpihak, jadi mediatornya Amerika. Udah jelas Amerika itu berpihak sama Israel. Dari mana kita tahu ya? Dari sisi apa namanya sumbangan dana untuk Israel itu kan udah puluhan tahun diberikan. Pernyataan-pernyataan resminya para presiden Amerika yang menyatakan akan menjaga keamanan Israel gitu kan. Nah, itu kan menunjukkan bahwa Amerika bukan mediator yang berada di tengah-tengah. Sehingga ketika dia menawarkan perdamaian pasti nggak adil. Kalau nggak adil, kalaupun satu pihak terpaksa menerima kayak perjanjian Oslo 93, kan Palestina terpaksa menerima. Tapi karena nggak adil, yang akan berkepanjangan, pasti nanti akan muncul lagi situasi yang memunculkan ketidakdamaian tadi. Jadi saya pikir itu menyesatkan ya. Pernyataannya sangat menyesatkan. Yang penting itu damai, nggak usah ngomong soal adil. Ya Keadilan. iyalah menurut kamu kan gitu ya. Menurut penjajah ya udah kayak gitu. Maksudnya apa sih damai itu? Ya udah ini yang dijajah diam aja kan gitu kan. Nggak usah melawan. Jadi kita damai aja. Ya itu narasi para penjajah ya seperti itu. Tapi narasi orang yang merdeka, orang yang ya kayak kita ya yang punya pemikiran yang lebih ini ya lebih lebih luas lah ya gitu ya harusnya bisa mengkritisi loh nggak bisa dong justru keadilan itu akar dari perdamaian tanpa keadilan perdamaian nggak akan terjadi kalaupun tidak ada perang itu bukan perdamaian namanya kalau istilahnya Johan Galtung itu namanya negative peace gitu ya berdamai tapi hanya di permukaan. Oke, Bu. Terakhir ya, Bu, closing statement dari Ibu untuk pemangku kebijakan di Indonesia ya. Waduh. Ya, saya pikir sih saya selalu berharap, apa
pemerintah itu mendengarkan suara masyarakat sipil ya. Artinya yang saya sampaikan tuh sebenarnya bukan cuma saya kan, masih banyak, para pengamat lain yang bicara, di media massa atau menulis gitu kan, yang menyatakan kritikan-kritikan terhadap, beberapa hal, terkait kebijakan kita, soal Palestina ini ya. Cobalah di ini ya, kita tuh diterima, diajak diskusi, minimalnya diskusi dulu, jangan ditolak dulu dengan kata-kata nggak mungkin gitu ya. Ya itu saja sih harapan saya. Baik, terima kasih banyak Bu Dina. Sebuah kehormatan Bu Dina sudah hadir di podcast perdana kita. Semoga apa yang sudah kita bicarakan hari ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode berikutnya.